Horas Marita Salutna, keluarga Simanjuntak Sitolu Sadaina Dohot Beruna di seluruh Indonesia. Salam sehat dari kami seluruhnya di Jakarta. Dalam rangka ulang tahun Simanjuntak Sitolu Sadaina Dohot Beruna se-Indonesia yang ke-58. Kami akan berencana untuk mengadakan live streaming virtual tanggal 25 September 2021 dimulai pada pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Saat ini kami sudah kedatangan Ketua PSSSIB se-Indonesia beserta sekretaris yang ada di hadapan kami. Mungkin kita warga Simanjuntak Sitolu Sadaina seluruh Indonesia ingin mengetahui secara detail siapa sebenarnya dan apa sebenarnya Simanjuntak Sitolu Sadaina. Maka saat ini kami akan memberikan keterangan kepada kita seluruhnya dan mari kita dengarkan. Bapak Tua, nanti mungkin Bapak Tua sebelum memberikan keterangan ke seluruh warga Simanjuntak, mungkin bisa memperkenalkan diri dulu. Yang akan kami tanyakan adalah, apa sebenarnya PSSSIB se-Indonesia ini, dan kira-kira apa program-program yang akan dilakukan dalam waktu dekat ini. Silakan Bapak Tua. Mau lihat ya? Jadi sebelum saya sedikit menceritakan tentang PSSSI dan B Indonesia, saya memperkenalkan diri. Nama saya Edison Simanjuntak, Mardaud nomor 14. Kebetulan di samping saya juga hadir Sekretaris Jenderal PSSI dan B Indonesia. Mungkin beliau sendiri langsung memperkenalkan. Horas, salam persaudaraan Simanjuntak Sitolu Sadaina Dohot Boru, Indonesia maupun sejagat raya. Horas, saya Piator Simanjuntak, Kota Bulu nomor 16. Boleh ya. Jadi saya perlu sampaikan sedikit bahwa pada tanggal 23 dan 24 November 2019 kita telah menyelenggarakan musyawarah besar atau MUBES Persaudaraan Simanjuntak Sitolu Sadaina Dohot Beruna Manang PSSSI dan B yang dilaksanakan di Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pada saat itu saya terpilih sebagai Ketua Umum untuk periode 2019 sampai dengan 2024. Dalam musyawarah besar tersebut banyak hal yang kita bahas, antara lain mengenai organisasi, program kerja, aset-aset PSSIB Indonesia, dan rencana-rencana pembangunan ke depan. Demikian. Oh, jadi sebenarnya Simanjuntak Sitolu Sadaina se-Indonesia ini sebelumnya sudah ada. Betul. Artinya sudah ada, secara struktural sudah ada, dan asetnya pun sudah ada ya. Betul. Sebenarnya sejak awal pada tahun 63 disahkannya PSSI dan B di Bali G, kepengurusan Simanjuntak Indonesia itu sudah ada, namun mungkin gaungnya tidak seperti saat ini. Dan telah dilaksanakan juga musyawarah besar pada 2012 di Medan, di mana forum itulah yang merupakan tonggak pertama kali dilakukan musyawarah besar dengan sistem secara nasional. Sehingga MUBES yang disentuh adalah merupakan
keberlanjutan dari Mubes yang telah dilaksanakan di Medan sebelumnya. Oke, betul. Jadi ini adalah sebagai kelanjutan dari kepengurusan yang sebelumnya. Nah, kepengurusan yang sekarang adalah tahun 2019 sampai 2024 ya. Ya. Jadi kami juga ingin tahu ini sebenarnya. Kami berterima kasih kepada Bapak Tua dan seluruh pengurus seluruh Indonesia atas waktu dan kesediaannya untuk membangun kekompakan dari Simanjuntak seluruh Indonesia. Apa kira-kira rencana dalam jangka pendek yang akan kita lakukan, yang akan BPH buat di dalam jangka pendek ini sampai dengan tahun 2024? Baik, sebelum saya lebih lanjut menjelaskannya, saya perlu sampaikan bahwa sebenarnya PSSI dan B telah eksis berada di seluruh Indonesia bahkan di luar negeri. Dimanapun marga Simanjuntak itu berada, mereka selalu membentuk perkumpulan. Namun seluruhnya sifatnya otonom. Oleh karena itu dengan adanya PSSI dan B Indonesia ini diharapkan mampu untuk merangkul semua punguan ini menjadi suatu kekuatan secara nasional. Seperti yang kita dengar bahwa Simanjuntak itu terkenal Simanjuntak RI atau Simanjuntak yang besar, di mana-mana ada. Ya. Namun keberadaan di mana-mana ini belum terhimpun menjadi suatu kekuatan yang utuh. Oleh karena itu dengan perkumpulan PSSI dan B Indonesia ini kita berharap ke depan seluruh Simanjuntak baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri dapat kita satukan menjadi suatu kekuatan yang solid untuk maju ke tahun depan. Adapun program-program kita yang sudah resmi dibahas dan disahkan dalam Mubes 2019 di Sentul, antara lain masalah organisasi, sampaikan sedikit secara singkat bahwa PSSI dan B Indonesia terdiri dari Dewan Penasehat yang terwakili dari Horong Mardau Sitombo Kutabulu, kemudian ada Dewan Pakar, lalu ada Badan Pengurus Harian Inti yang terdiri dari Ketua Umum, 6 orang wakil Ketua Umum, kemudian ada Sekjen dan Wasekjen, ada Bendahara Umum dan Wakil Bendahara Umum, serta badan-badan pelaksana yang terdiri dari 14 bidang. Yang menonjol program kita adalah yang telah disahkan di dalam Mubes tersebut. Kita merancang program ini jangka panjang dalam 25 tahun ke depan. Namun kita awali dalam program Restra 5 tahun ke depan. Kita berharap aset-aset Simanjuntak yang ada di Bali kita berdayakan. Namun sebelum itu berlanjut, kita ada sedikit upaya untuk menambah perluasan aset yang ada di Bali sekarang di depan Ibu Sosial Bersihan. Kemudian kita akan pagar, kemudian dari kepengurusan lama tahun 2012 sebenarnya sudah dirancang untuk membangun rumah persaktian, meskipun memang belum terwujud. Kita berharap dalam kepengurusan yang baru ini 2019-2024 dengan partisipasi semua kita warga Simanjuntak se-Indonesia dan bahkan yang di luar negeri, mudah-mudahan ini bisa terwujud. Juga ada aset kita yang namanya Tanah Pausean, pemberian dari tulang kita Sultan yang berada di Negeri Sihotang, Kabupaten Samosir. Kita beri perhatian ini untuk bisa secara administratif ini dikuatkan dengan surat kepemilikan supaya kita ini bisa kelola dengan baik, kita pelihara, kita kembangkan ke depan. Baik, berarti jangka pendek yang akan kita lakukan atau yang BPH lakukan dalam waktu dekat ini adalah untuk mewujudkan rumah persaktian yang sudah pernah direncanakan sebelumnya. Jadi dalam waktu dekat ini pengurus Simanjuntak Sitolu Sadaina se-Indonesia akan melakukan akan melakukan secara serius untuk mendirikan rumah persaktian di Bali. Bukan begitu, Bapak?
Ya, jadi yang mendesak sesungguhnya adalah pertama kita sudah berhasil mewujudkan pembentukan yayasan, sudah ada keluar akta. Oke, berarti ada yayasan. Sudah akta hukumnya sudah keluar. Langkah berikutnya adalah aset-aset yang saat ini masih atas nama perorangan, kita segera alihkan itu menjadi atas nama yayasan supaya sah itu milik semua marga Simanjuntak. Baik. Kemudian yang kedua kita akan menambah perluasan tanah yang berada di depan Tugu Sobo Sibolga. Langkah berikutnya adalah pemagaran keliling supaya terjamin keamanannya, terjamin sah kepemilikan kita. Baru nanti konsep kita sampai ke 2024, saya sangat berharap partisipasi dari seluruh warga Simanjuntak bisa kita wujudkan rumah Pak Saktian itu sebagai simbol, ya, simbol kesatuan dan kemajuan kita di marga Simanjuntak dalam naungan PSSI dan di seluruh Indonesia. Baik Bapak Tuan, jadi terima kasih atas informasi yang sudah diberikan. Baru untuk seluruh warga Simanjuntak, Sitolu Sadaina se-Indonesia, mari kita dukung rencana ini sampai dengan periode 2024. Kemudian saya akan sedikit berbicara dengan Sekretaris PSSSIB seluruh Indonesia, yaitu Saudara Piator Simanjuntak. Saya ingin memberikan sedikit, atau kami ingin mencari informasi dari Pak Sekretaris. Kira-kira Simanjuntak Sitolu Sadaina ini yang se-Indonesia, apakah menurut Sekretaris ini tidak menjadi konflik of interest dari seluruh punguan-punguan yang ada di seluruh daerah Simanjuntak? Kita tahu, kita ini adalah negara kesatuan Indonesia. Jadi di dalam pikiran saya mungkin ini adalah menjadi satu kerucut kesatuan seluruh Simanjuntak di Indonesia secara sosial. Walaupun secara struktural, kira-kira bagaimana menurut Sekretaris? Terima kasih. Terima kasih. Sesuai yang disampaikan Opung Ketua Umum tadi, bahwa dengan didirikannya Persaudaraan Simanjuntak Sitolu Sadaina secara Indonesia, menurut saya secara pribadi, sebetulnya ini mempererat hubungan kekeluargaan dan bisa mengoptimalkan potensi-potensi yang ada di dalamnya. Kalaupun ada satu perbedaan sudut pandang, itu tidak boleh kita artikan untuk membuat jarak, tapi perbedaan-perbedaan sudut pandang itu kita harus pergunakan sebetulnya untuk menguatkan kita, untuk mengeluarkan suatu ide-ide baik bagaimana sebetulnya agar seluruh Simanjuntak Sitolu Sadaina yang ada di Nusantara ini bisa berhimpun secara bersama-sama, walaupun secara perlahan mungkin di pengurusan yang sekarang ini menjadi satu konsep dan pemikiran melakukan satu konsolidasi yang tadinya sifatnya otonomi, bagaimana membuat mengkonsep itu menjadi sesuatu wadah yang lebih kuat dan lebih terjangkau. Kebetulan saya sendiri diminta Opung Ketua Umum ini ikut untuk membantu melaksanakan tugas-tugas sebagai sekretaris 2 minggu yang lalu dengan segala pertimbangan. Dan memang ini justru konsep yang sungguh luar biasa. Bisa saya katakan Simanjuntak Sitolu Sadaina yang dikatakan Simanjuntak Ri, yang dikatakan marga yang besar, tetapi justru ketinggalan sebetulnya dari marga-marga lain. Ada beberapa marga justru sudah mengumumkan atau mempublikasikan bahwa mereka satu perkumpulan marga sedunia. Ya. Kalau kita masih memberikan diri se-Indonesia, tapi itu sudah langkah luar biasa. Dan inilah yang saya tangkap. Maka dengan diundang Opung Ketua Umum ini menjadi sesuatu tugas yang harus saya berikan secara total untuk mendukung seluruh kepengurusan bagaimana kita harus membangun komunikasi sehingga intrik-intrik yang tadi perbedaan-perbedaan itu bisa kita jelaskan secara baik. Mungkin demikian. Baik, terima kasih. Mungkin bisa saya tambahkan sedikit. Supaya tidak ada salah persepsi di antara seluruh perkumpulan PSSI dan yang ada di Indonesia maupun di luar negeri, bahwa otonomi yang mereka miliki dari sisi teknis penyelenggaraan ada, dari sisi aset-aset yang selama ini sudah mereka miliki, itu
tidak akan diganggu oleh PSSI Indonesia. Sepenuhnya Tetap hak otoritas mereka. Jadi sebenarnya PSSI Indonesia lebih dominan adalah mengeratkan persaudaraan keseluruhan perkumpulan ini supaya menjadi satu kesatuan. Jadi menjadi satu perekat bagi Satu perekat. seluruh yang sudah ada. Betul. Saya ambil contoh yang paling simpel. Misalnya tulang kita si Hotang mengadakan suatu perhelatan, mengundang berenya. Kalau tidak ada PSSI Indonesia, mereka tentu akan bingung kemana mereka akan menyampaikan dan siapa yang representasi di situ. Tentu dengan ada PSSI Indonesia sudah sah ini menjadi representasi. Toh pada MUBES yang di Medan maupun di Sentul, perwakilan perkumpulan dari seluruh PSSI Indonesia hadir dan ini merupakan suatu kebersamaan bersama. Jadi saya berharap ini kita gulirkan terus-menerus supaya kebersamaan ini bisa lebih bagus ke depan. Dan secara faktualnya mungkin gini, dengan diberikannya tanah Pausean di negeri Sihotang, itu ke Simajuntak Sitolusa Daina yang mana? Nah, tapi dengan adanya Indonesia ini yang sudah juga mendirikan yayasan, maka ini akan lebih jelas, relnya jelas, gitu. Jadi saya berharap sebagai anggota tim kepengurus yang baru yang masuk di dalamnya, saya mengharap seluruh keluarga besar Simajuntak Sitolusa Daina ini betul-betul memahami kondisi ini dan memberikan dukungan yang total agar kita secara bersama-sama melihatnya. Baik. Terima kasih, cukup gamblang. Sebenarnya cukup jelas apa yang sudah dijelaskan Pak Ketua dengan Sekretaris Umum. Jadi mudah-mudahan ini menjadi satu pemikiran kepada kita seluruh warga Simanjuntak dimanapun berada. Terima kasih waktunya Bapak Tua dan Pak Sekum atas waktu yang sudah diberikannya. Silakan memberikan pesan kepada seluruh warga Simanjuntak yang ada di Indonesia atau seluruh dunia. Kira-kira apa pesan-pesan yang akan diberikan kepada warga? Silakan, waktu dan tempat. Ya, yang paling utama cuma 2 kata, solid dan maju. Itu saja. Baik, terima kasih Bapak Ketua dan Sekretaris Umum. Seluruh warga Simanjuntak Sitolusa Daina seluruh Indonesia, kami menghimbau, dalam waktu dekat ini kami akan mengadakan live streaming di Jakarta. Saksikanlah hari Sabtu 25 September 2021. Kita akan mengadakan hiburan dan di sana kita akan mengetahui program-program yang akan dilakukan oleh Simanjuntak Sitolusa Daina se-Indonesia pada hari yang akan ditentukan. Baik, saksikanlah dan mari kita sama-sama untuk menonton bersama. Terima kasih. Horas.